Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di kaki gunung, hidup seorang pemuda bernama Arif. Desa itu tampak damai, dikelilingi sawah-sawah hijau yang subur, dengan petani yang bekerja keras di ladang mereka. Semua orang mengenal Arif sebagai pemuda yang berbicara lancar dan penuh daya tarik. Ia memiliki karisma yang mampu membuat siapapun yang mendengarnya terpesona. Tapi sayangnya karisma itu seringkali ia gunakan untuk menipu orang lain demi kepentingan pribadi. Arif tidak berasal dari keluarga kaya. Orang tuanya adalah petani biasa yang bekerja keras setiap hari untuk menghidupi keluarga mereka. Meskipun begitu, Arif selalu merasa hidupnya kurang. Ia ingin lebih banyak uang, lebih banyak kehormatan, dan lebih banyak penghargaan dari orang lain. Namun Arif tidak memiliki niat untuk bekerja keras seperti orang tuanya. Ia memilih untuk memanfaatkan kepintarannya dalam berbicara dan kebiasaan menipu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Sejak kecil Arif terbiasa dengan kebohongan. Ia bisa membuat orang lain percaya pada cerita-cerita fantastis yang ia buat, bahkan jika ceritanya sangat tidak masuk akal. Salah satunya adalah ketika ia berhasil meyakinkan teman-temannya bahwa ia memiliki peternakan ayam yang sangat besar di luar desa. Padahal peternakan itu hanya imajinasinya. Namun teman-temannya percaya begitu saja karena cara Arif bercerita begitu meyakinkan. Hari demi hari kebohongan-kebohongan itu semakin besar, hingga akhirnya Arif merasa bahwa menipu adalah cara paling mudah untuk mencapai apa yang ia inginkan. Salah satu momen besar dalam hidup Arif datang ketika ia memutuskan untuk mendatangi Pak Jaya, seorang petani tua yang dihormati di desa. Pak Jaya terkenal dengan kebijaksanaannya dan selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan nasihat. Ia tinggal seorang diri di rumahnya yang sederhana di tepi desa. Namun banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta bimbingan. Suatu pagi yang cerah, Arif datang dengan penuh percaya diri. Ia tahu bahwa jika ada seseorang yang bisa ia tipu dengan mudah, itu adalah Pak Jaya. Dengan wajah penuh keyakinan, Arif menyapa Pak Jaya yang sedang duduk santai di beranda rumahnya. "Selamat pagi Pak Jaya, saya membawa kabar baik untuk desa ini. Saya baru saja menemukan teknologi baru untuk menggandakan hasil panen. Metode ini sudah saya coba di beberapa tempat dan hasilnya luar biasa. Tanah yang tandus pun bisa subur kembali hanya dengan menggunakan pupuk dan alat khusus yang saya bawa. Saya ingin berbagi pengetahuan ini dengan Pak Jaya dan para petani di desa," kata Arif dengan percaya diri. Pak Jaya memandang Arif dengan tatapan penuh perhatian. Meski ada sedikit keraguan di matanya. "Teknologi terbaru ya? Itu sangat menjanjikan Arif. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, bisakah kamu menunjukkan bukti nyata dari teknologi ini?" Arif segera merespon, "Tentu Pak Jaya, saya sudah mengujinya di beberapa tempat lain dan hasilnya memang luar biasa. Namun saya belum sempat membawa bukti ke sini. Tapi percayalah Pak Jaya, teknologi ini pasti akan berhasil." Pak Jaya menatap Arif sejenak, lalu berkata, "Arif, dunia ini penuh dengan orang-orang yang bisa bicara manis dan menjanjikan hal-hal besar. Tapi ingat, teknologi yang benar-benar bekerja harus punya bukti yang nyata, bukan hanya kata-kata. Jangan sampai kita tertipu dengan janji-janji yang hanya indah di mulut." Namun Arif tidak terlalu menggubris nasihat Pak Jaya. Ia merasa yakin bahwa dengan cara berbicara yang meyakinkan, ia bisa membuat Pak Jaya dan seluruh desa mempercayainya. "Pak Jaya, jika Anda mencoba metode ini, Anda hanya perlu membeli pupuk dan alat-alatnya. Saya akan mengurus sisanya. Hasilnya akan membuat Anda terkejut." Dengan kata-kata manis dan keyakinan yang tinggi, Arif meninggalkan rumah Pak Jaya. Ia mulai menyebarkan kabar tentang teknologi baru yang katanya bisa mengandalkan hasil panen. Banyak petani yang terbuai dan tertarik untuk mencobanya. Mereka membeli pupuk dan alat yang Arif tawarkan, meskipun tidak ada satupun bukti nyata mendukung klaimnya. Arif pun merasa puas karena uang mulai mengalir ke tangannya.
Namun beberapa bulan kemudian desa itu dilanda musim kemarau yang panjang. Tanaman-tanaman yang menggunakan pupuk dari Arif mulai layu, sementara sawah yang tidak menggunakan pupuknya masih bertahan, meskipun hasilnya tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, penduduk desa masih berharap hasil panen mereka bisa membaik seiring berjalannya waktu. Tetapi kenyataan tak bisa disembunyikan begitu saja. Hasil panen tidak kunjung membaik, dan petani yang menggunakan pupuk dari Arif mulai merasa kecewa. Mereka merasa tertipu karena apa yang dijanjikan Arif tidak pernah terwujud. Perlahan mereka mulai berbicara satu sama lain tentang kekecewaan mereka, dan desas-desus mulai tersebar di seluruh desa bahwa Arif telah menipu mereka. Pak Jaya yang selama ini hanya diam, tidak mencampuri urusan orang lain, akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Arif. Ia menemui pemuda itu di ladangnya, tempat Arif tengah sibuk menjual lebih banyak produk kepada petani yang masih ragu. Kata Pak Jaya dengan suara lembut namun tegas, "Apa yang kamu rasakan sekarang? Apa kamu tidak merasa bersalah setelah semua orang yang kamu tipu mulai merasakan akibatnya?" Arif terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang mulai menggerogoti hatinya, tetapi ego dan rasa malu menghalanginya untuk mengakui kesalahannya. "Pak Jaya, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya hanya ingin membantu mereka. Semua ini sebenarnya untuk kebaikan mereka juga," jawab Arif dengan nada terbata-bata. Pak Jaya menghela nafas panjang. "Arif, tidak ada jalan pintas dalam hidup ini. Jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus bekerja keras untuk itu, bukan menipu orang lain. Kejujuran dan integritas adalah hal yang lebih berharga daripada segala keuntungan sementara. Coba pikirkan apa yang akan terjadi jika semua orang di desa ini mulai kehilangan kepercayaan kepadamu." Kata-kata Pak Jaya menusuk hati Arif. Ia mulai merasa sangat bersalah. Ia menyadari bahwa keuntungan yang ia dapatkan dari menipu orang-orang tidak sebanding dengan rasa bersalah dan kehilangan kepercayaan yang kini mengikutinya. Hari-hari berikutnya Arif mencoba mencari cara untuk memperbaiki semuanya. Ia mulai menemui satu persatu petani yang telah ia tipu dan meminta maaf. Tidak mudah bagi mereka untuk memaafkannya karena mereka merasa sangat kecewa. Namun Arif tetap berusaha dengan tulus untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Ia bahkan mulai membantu mereka bekerja di ladang tanpa meminta imbalan, sebagai bentuk penebusan atas kebohongannya. Beberapa minggu kemudian, perubahan mulai terlihat. Arif tidak lagi berbicara penuh janji kosong. Ia mulai bekerja keras, memperlihatkan bahwa ia benar-benar ingin memperbaiki dirinya. Petani mulai melihat perubahan pada diri Arif, dan meskipun ada yang masih ragu, banyak yang mulai memaafkannya. Perlahan kepercayaan itu kembali, meskipun tidak sepenuhnya. Arif akhirnya menyadari bahwa kebohongan mungkin bisa memberikan keuntungan sementara, tetapi kejujuran dan kerja keras adalah jalan yang sejati untuk meraih kedamaian batin. Kehormatan dan kepercayaan adalah harta yang jauh lebih berharga daripada segala yang dapat dibeli dengan uang. Dengan penuh penyesalan dan tekad untuk berubah, Arif akhirnya menemukan jalan yang benar dalam hidupnya. Sebuah jalan yang penuh dengan kejujuran dan integritas. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.